Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali di kondisi yang sebenarnya kurang bersahabat dalam situasi pandemi COVID-19. Kita ketemu dalam semester Juli Desember 2020. Saya berharap kita semua, ya kalian yang berada di rumah atau di tempat masing-masing, berada dalam kondisi terbaik dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan yang jelas ini merupakan perkuliahan di awal di minggu pertama dan khusus untuk mata kuliah ini saya Dr. Hanif Al-Kadri sebagai dosen pengampu selama satu semester ke depan. Artinya akan ada 16 kali pertemuan yang masing-masing session, masing-masing minggu kita akan bagi dalam situasi dan konsep dan juga teknis yang berbeda. Nanti kita akan diskusi dalam ruang virtual yang memang disediakan oleh e-learning 2 Universitas Negeri Padang, atau justru kita manfaatkan medsos yang lain seperti WhatsApp dan juga Zoom meeting untuk kondisi-kondisi yang memang mengharuskan kita atau Anda bertanya lebih jauh terkait dengan topik-topik atau persoalan-persoalan yang berkaitan dengan konsep administrasi dan supervisi pendidikan. Saya cuma berharap masing-masing kita dimanapun berada tetap menjaga kesehatan, tetap mengikuti protokol kesehatan sehingga masing-masing kita bisa saling menjaga untuk saling menguatkan dan saling menyehatkan satu sama lain. Oke, baik, dengan membacakan bismillah kita coba lihat dulu. Secara umum konsep dasar dari administrasi dan supervisi. Artinya ada dua. Satu administrasi pendidikan, yang kedua adalah profesi. Dalam konsep ini kita coba lihat yang pertama, yaitu konsep dari administrasi. Nah, sebenarnya tidak berbeda dengan manajemen pada umumnya. Konsepnya adalah proses mengelola. Artinya ada desain sebuah proses untuk mengelola. Apa yang dikelola? Dalam konteks apa yang disampaikan oleh Husaini Usman, ada 7M plus 1I namanya. Artinya dimanapun kalian berada, ketika Anda menjadi seorang administrator atau manajer, maka ada 7M dan 1I yang harus kalian kelola. Bahkan secara personal, ketika dibawa ke kehidupan masing-masing, konsep administrasi dan manajemen ketika digunakan, itu akan membuat Anda menjadi seorang person yang luar biasa. Dan itu kunci suksesnya, bagaimana mengelola 7M yang ada di bawah kepemimpinan kita. Nah, 7M plus 1I. 7M itu apa? Man. Artinya sebuah lembaga, sebuah organisasi dimanapun berada, dan kalau Anda adalah calon-calon pendidik, artinya Anda satu saat akan ditakdirkan, mudah-mudahan akan sampai ke tahap itu menjadi pengelola pendidikan. Apakah jadi kepala sekolah, apakah jadi manajer pendidikan, sehingga mau tidak mau manusia yang ada di situ itu perlu dikelola sedemikian rupa. Ya tidak jauh berbeda dengan kita, dengan saya, dengan Anda. Kita manusia punya hasrat dan keinginan yang tidak sama. Meskipun masuk ke dalam satu kantor yang sama atau masuk pada sebuah lembaga yang sama untuk bekerja dengan tujuan menjunjung tinggi tujuan dari organisasi atau lembaga, tapi percaya atau tidak, kita tidak bisa menafikan bahwa masing-masing kita punya tujuan yang lain. Ada tujuan pribadi, ada tujuan organisasi. Nah, dalam rangka bagaimana membuat tujuan-tujuan yang berbeda itu tetap dalam satu irama yang sama pada konteks organisasi atau lembaga, sehingga setiap manusia di situ memang mendahulukan kepentingan organisasi dalam tanda kutip atau lembaga. Maka manusia ini perlu dikelola. Bahkan ada teori X dan Y. Kalau Anda masih ingat teori X dan Y. Teori X menyatakan bahwa manusia itu pemalas. Kalau bisa senang, dia akan cari tempat yang paling nyaman. Kalau bisa tidur, dia akan tidur. Coba pagi-pagi ketika bangun, kalau bukan karena motivasi dan tuntutan yang tinggi, kadang-kadang nuansa yang sejuk, dingin, sepi, ngantuk, apalagi hujan, itu akan jauh sebenarnya pengaruh untuk menarik selimut
lebih besar dibandingkan untuk bangun, mandi, dan memulai aktivitas. Nah, itu yang membedakan, itu teori X. Siapapun manusia dilahirkan dengan sifat malas. Berbeda dengan teori Y. Teori Y mengindikasikan bahwa meskipun malas, manusia itu punya motivasi dalam dirinya masing-masing. Nah, makanya inilah yang diangkat, bahwa seseorang, membedakan seseorang dengan orang lain adalah terletak seberapa tinggi dan seberapa besar motivasinya untuk menjadi lebih baik. Nah, dalam kondisi yang berbeda itulah, maka manusia-manusia yang punya konsep yang tidak sama ini harus dikelola sedemikian rupa. Yang kedua, money. Ini so sensitif. Harus sangat dikelola. Dan ini kita akan bicara nanti dalam satu pertemuan khusus, namanya administrasi keuangan. Bagaimana Rp1 saja itu mesti dilaporkan, mesti mampu dipertanggungjawabkan secara baik. Apalagi keuangan yang kita manfaatkan itu bukan uang pribadi, tapi adalah uang lembaga, uang sekolah, uang organisasi atau uang negara, uang dengan kepentingan banyak orang. Karena uang inilah yang membuat seseorang kadang-kadang bisa berubah orientasi. Jadi harus sumber korupsi terbesar, sumber yang membuat seseorang yang baik menjadi buruk adalah karena uang. Jadi ini harus dikelola. Yang ketiga, ada metode, ada mesin, ada marketing. Nah, ini akan kita bicarakan jauh lebih banyak nanti. Ada material, ada waktu. Plus 1 I. Nah, I inilah yang disebut dengan informasi. Dan tidak satu pun di antara 7M plus 1 ini yang tidak membutuhkan pengelolaan. Kalau tidak dikelola secara benar, secara baik, inilah yang akan pelan-pelan menjadi bom waktu bagi sebuah lembaga atau organisasi, termasuk lembaga pendidikan, satuan pendidikan, menjadi sumber persoalan dan permasalahan. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk mencapai efektivitas dan efisien. Artinya adalah setiap 7M itu plus 1 ini ketika dikelola, maksudnya adalah agar segala sumber daya itu menjadi efektif penggunaannya dan efisien pemanfaatannya. Sehingga memudahkan untuk membantu pimpinan, membantu administrator atau manajer dalam mencapai tujuan. Kalau pendidikan berarti administrator pendidikan dalam rangka mencapai tujuan lembaga satuan pendidikan. Begitu juga dengan di organisasi atau lembaga manapun, termasuk pribadi. Kalau Anda adalah seorang pribadi yang ingin tampil sukses, 37 ini sebenarnya ada dalam diri Anda, ada di sekitar Anda, dan Anda harus mampu memanfaatkan dan mengelolanya dengan baik, sehingga semuanya memberikan dampak positif, bukan jadi bumerang yang akan menghancurkan Anda suatu saat kelak. Nah, ini konsep, secara konsep tentang administrasi. Nah, kalau dalam konteks bahasa, yang Anda bisa temukan di berbagai buku, berbagai sumber, berbagai jurnal dan artikel. Kata dasarnya ya aid, yang artinya melayani, membantu, memenuhi. Artinya kalau bekerja sebagai administrasi, orangnya disebut administrator, ya tugasnya pasti untuk melayani, pasti untuk membantu, pasti untuk memenuhi kebutuhan. Nah, kita menyebutnya administrator. Ujungnya adalah pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan prima, tidak sekedar pemenuhan kewajiban. Nah, dalam tanda kutip ini menjadi persoalan. Kita cenderung hanya melakukan dan memenuhi kewajiban sehingga ya udah selesai. Padahal ada tuntutan terbesar memberikan pelayanan prima, pelayanan tertinggi yang menjadi sumber dari kepuasan, customer satisfaction. Nah, administrasi itu terkait
dengan seni. Itu dianggap sebagai ilmu dan seni mengelola yang 7 tadi. Kalau tidak ada seninya, semua menjadi kacau karena perlu sentuhan. Seni itu indah, menyenangkan. Maka pengelolaan adalah proses seni dalam mengelola segala sumber daya. Sehingga semuanya menjadi menyenangkan, semuanya menjadi indah, semuanya menjadi tertata. Nah, untuk kalian yang barangkali masih baru mengenal istilah manajemen atau administrasi pendidikan, barangkali ada satu titik yang harus difikirkan bahwa administrasi dalam konteks pendidikan amat sangat berbeda dalam tanda kutip administrasi yang seringkali muncul dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Dan itu terlalu kecil. Misal, ketika Anda pergi ke rumah sakit misalnya, Anda minta izin untuk menjenguk yang sakit. Apa kata-kata si suster atau bagian front office-nya? Oke, Ibu silahkan. Silahkan diurus ke bagian administrasi dulu. Artinya kalau kita ingin pulang, selesai atau pengen berobat, yang dibilang adalah silahkan selesaikan dulu administrasi. Maka dalam konteks ini administrasi menjadi persoalan pembayaran. Nah, sebenarnya itu yang kesalahan fatal. Atau kalau ke kantor kita berkunjung, Ibu sudah ada janji, Bapak sudah ada janji, silakan kalau begitu silakan ke bagian administrasi dulu. Artinya bagian pencatatan. Nah, makanya masih diingat bahwa apa yang Anda peroleh, yang Anda dengarkan di luar terkait dengan konsep itu sama sekali berbeda dengan konsep administrasi atau manajemen pendidikan. Sekarang muncul pemikiran dalam diri Anda. Ada istilah administrasi, ada istilah manajemen. Sama nggak sih? Pada konteks secara umum, kita menganggap ini sama. Makanya muncul jurusan atau prodi administrasi atau garis miring manajemen pendidikan. Tapi kalau ditelusuri lebih jauh, ini dua konsep yang sebenarnya ada bedanya. Administrasi itu orientasinya adalah non-profit. Ini dia. Non-profit oriented. Artinya dia tidak mencari keuntungan. Orang-orang yang bekerja sebagai administrator pendidikan khususnya, fungsi utamanya, orientasinya bukan orientasi profit. Sementara manajemen, orientasi utamanya adalah profit oriented. Kerjanya adalah mencari keuntungan. Maka muncul istilah administrasi itu adalah administrator. Kalau manajemen adalah manager. Administrator itu sama dengan leader. Kalau manager, dalam manajemen ada istilah manager atau kita menyebutnya bos. Nah, ini yang manajemen tadi dan profit oriented. Kerjanya apa? Memerintah, berkuasa, menciptakan rasa, menciptakan apa? Rasa takut yang diciptakan supaya anggota dan bawahnya mau giat melakukan tugas sesuai dengan perintah. Cenderung berkata saya suka menyalahkan, tahu caranya karena jelas SOP-nya harus benar, menggunakan orang, menasehati, berkata go, pergi, karena nuansa perintahnya menjadi sangat banyak. Itu untuk manajer, karena bos itu tujuannya adalah bagaimana tujuan tercapai, bagaimana keuntungan meningkat, bagaimana tidak rugi. Akan berbeda dengan administrator atau
kita menyebutnya leader atau pemimpin. Beda jauh. Kerjanya bukan memerintah, tapi melatih. Niatnya bukan untuk berkuasa, tapi niat baik. Mengembangkan diri, mengembangkan organisasi, juga memikirkan kepentingan orang-orang yang dipimpinnya. Dia menciptakan kebanggaan, bukan untuk dirinya, untuk lembaga, dan untuk semua orang yang ada di bawah kepemimpinannya. Dia tidak berkata saya, tapi berkata kita. Kita berbuat baik adalah untuk kemajuan kita. Hampir tidak pernah yang namanya leader berkata bahwa semua kesuksesan ini karena saya. Beda dengan manajer. Berbeda dengan bos tadi. Jadi kalau leader, keberhasilan ini adalah karya kita bersama. Jadi sekarang pilihannya adalah Anda mau menjadi manajer, jadi bos, atau jadi leader. Nah, pendidikan itu adalah sebuah media, sebuah tempat untuk menghasilkan para leader, bukan manajer. Jadi mudah-mudahan ya saya berharap, saya berdoa di kelas ini meskipun virtual, meskipun kita belum tatap muka, belum berkenalan secara langsung, mudah-mudahan akan ada waktunya. Semoga saja satu, dua, sebagian besar di antara kalian akan lahir menjadi pemimpin masa depan. Sekurang-kurangnya pemimpin dalam keluarga. Betul ya? Oke. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apa tujuan dan manfaat dari administrasi pendidikan? Kenapa harus belajar itu? Yang pertama, kalau untuk administrasi pendidikan, pasti tujuan akhirnya adalah terwujudnya proses belajar mengajar yang bermakna. Meskipun virtual kali ini, saya membagikan, saya menyampaikan video lewat media sosial tanpa sentuhan langsung, tanpa kedekatan emosional saya di depan Anda, tapi sebenarnya ini bisa dibangun. Sentuhan lewat ruang virtual. Kedekatan emosional Anda dan saya. Mudah-mudahan lewat suara, lewat raut muka yang sebenarnya kepengen membuat Anda tahu tentang makna dan konsep ini, sehingga ini memberikan dampak dan manfaat besar untuk Anda. Proses pendidikan kita akan punya makna. Itu yang administrasi pendidikan. Yang kedua, Anda sebagai peserta didik dituntut aktif untuk apa? Mengembangkan diri. Kalau tatap muka langsung, it's okay. Sangat jelas seperti apa pengembangan diri yang akan di-hire bersama-sama antara dosen dengan Anda sebagai peserta didik. Tapi di ruang virtual juga tidak ada kemungkinan untuk mengembangkan diri. Nanti dalam proses yang berjalan, kita akan coba desain itu sedemikian rupa. Mudah-mudahan tidak akan mengurangi konteks dan kondisi, harapan dan makna yang ingin dicapai seperti pertemuan-pertemuan sebelum COVID-19 terjadi. Oke, yang ketiga memiliki kompetensi manajerial karena tugas dari administrasi pendidikan adalah mengelola, maka kemampuan manajerial ini kemampuan untuk mengelola semua M yang 7M dan 1I tadi menjadi kompetensi yang akan Anda miliki masing-masing. Sehingga dimanapun Anda berada, apakah jadi kepala rumah tangga, jadi ibu, jadi ayah, jadi anak, kalau dapat pekerjaan yang layak, jadi pimpinan, amin. Jadi guru di sekolah, jadi kepala sekolah. Kalau di kampus jadi dosen, jadi ketua jurusan, jadi dekan, wakil dekan, rektor, wakil rektor, sampai presiden, who knows. Di masa-masa Anda boleh jadi salah satu di antara kalian akan menjadi pemimpin masa depan. Nah, ilmu dan kompetensi manajerial ini penting untuk Anda miliki. Nah, yang keempat, untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien, yang
teratasi dalam konsep ini adalah masalah mutu pendidikan. Karena terkelola semua SDM itu sumber daya yang ada, maka pelan tapi pasti mutu pendidikan bisa digarap dan dibenahi. Ini tidak muluk-muluk sebenarnya. Dengan belajar administrasi pendidikan, administrasi dan supervisi pendidikan, Anda akan menjadi seorang perencana. Perencanaan pendidikan menjadi merata, menjadi bermutu, lebih relevan dan akuntabel. Ini adalah 4 persoalan pendidikan. Tapi melalui mata kuliah ini, sekurang-kurangnya kompetensi-kompetensi dasar yang Anda miliki akan mengarahkan Anda ketika menjadi pemimpin dalam lembaga pendidikan atau satuan pendidikan untuk membuat pendidikan itu menjadi merata, lebih bermutu, lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan dunia kerja, dan lebih akuntabel. Tentu saja pada akhirnya akan memunculkan citra positif pendidikan. Maksud citra positif ini apa? Ketika Anda lulus, oh pantas, layak, kualifikasinya oke, anaknya qualified, kemampuan public speakingnya keren, wawasannya tinggi, tidak hanya akademik yang bagus, sosialnya mantap, kemampuan bahasa Inggrisnya keren. Citra positif pendidikan menjadi hebat. Karakternya jangan ditanya. Nah, inilah kehebatan dari mata kuliah administrasi pendidikan. Maka sebenarnya kalau di kelas yang tatap muka, saya selalu bilang 2 SKS itu nggak cukup untuk mata kuliah yang sehebat ini, yang sebesar ini. Tapi ya, karena ini adalah kurikulum yang didesain sedemikian rupa dan ini adalah mata kuliah wajib untuk lembaga Universitas Negeri Padang secara keseluruhan, kita harus mengikuti. Mudah-mudahan ke depan ini akan meningkat sekurang-kurangnya menjadi 3 SKS. Sehingga pendalamannya akan jauh lebih bisa kita kembangkan. Nah, lingkup dan fungsi. Tadi saya bilang, manajemen pendidikan, administrasi pendidikan untuk konsep mata kuliah ini kita anggap sama meski ada konteks yang berbeda. Tapi karena kita bukan belajar manajemen, bukan belajar administrasi, karena Anda bukan mahasiswa administrasi atau mahasiswa manajemen, maka samakan dulu persepsi bahwa manajemen pendidikan sama dengan administrasi pendidikan. Apa yang dilakukan? Minimal kalau kita menggunakan fungsi manajemen dari Hersey and Blanchard, itu minimal ada 4 dari fungsi manajemen yang harus dilakukan. Planning, organizing, controlling, motivating. Apa yang direncanakan? Terkait dengan 7M, 1I tadi. Bagaimana merencanakannya? Terkait dengan apa? 7 atau 8 ruang lingkup administrasi pendidikan. Ruang lingkup ini yang akan kita bahas minggu per minggu. Seperti apa merencanakannya? Bagaimana mengorganisnya? Bagaimana memotivasi supaya itu berjalan? Bagaimana kita bisa melakukan kontrol yang baik? Sehingga semua hal yang kita kelola tadi terkait dengan semua ruang lingkup administrasi pendidikan, mulai dari kurikulum, SDM itu terbagi kepada pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, humas, dan banyak hal. Itu semua kontrol itu dilakukan supaya apa? Semua berjalan sesuai rencana. Jadi kalau rencananya A, seharusnya A yang diperoleh. Tapi kalau dalam perjalanan dia berubah menjadi B, tarik lagi ke belakang sebagai bahan evaluasi. Bagaimana mengembalikan itu agar sesuai dengan rencana. Kita tinggal analisis bagian mana yang bermasalah. Nah, itu adalah tugas Anda suatu saat ketika Anda menjadi pengelola pendidikan. Dimanapun tempatnya. Di sekolah atau di perguruan tinggi. Oke, itu session pertama.
Nah, sesi yang kedua, sebelum kita masuk ke administrasi pendidikan dengan keseluruhan ruang lingkup yang akan kita bahas minggu per minggu, kita bahas soal profesi. Karena Anda akan berada pada satu konteks di mana Anda akan bekerja sebagai seorang administrator atau manajer pendidikan yang merupakan sebuah pekerjaan yang bisa dianggap sebagai profesi. Guru profesi, dokter profesi, tapi hati-hati, tidak semua pekerjaan adalah profesi. Ada alat ukurnya, kapan, seperti apa, dan di mana sebuah pekerjaan itu bisa dikatakan sebagai sebuah profesi. Tukang ojek juga pekerjaan menghasilkan uang, tapi ojek bukan profesi. Yang profesi itu ada syaratnya. Ya, beruntunglah Anda melalui pendidikan yang cukup panjang, S1, apalagi nanti sampai S2, dilanjutkan S3, melalui proses yang begitu luar biasa perjuangannya, butuh energi yang tidak sedikit. Mudah-mudahan profesi itu akan ada di tangan Anda. Apakah akan jadi guru, apakah akan jadi dosen, apakah jadi widaiswara, atau Anda suatu saat akan menjadi dokter ya bisa ya. Dokter juga sebuah profesi, atau apapun itu. Yang jelas, Anda tahu pekerjaan Anda layak disebut profesi atau tidak. Nah, secara etimologi, profession atau bahasa Latin profecus. Itu artinya apa? Ada pengakuan. Adanya pengakuan yang menyatakan bahwa Anda mampu, Anda ahli dalam melakukan suatu pekerjaan. Ingat, ahli bukan sekedar bisa. Ahli ini banyak dasarnya. Salah satu yang saya sebutkan tadi, melalui proses pendidikan yang cukup panjang. Yang bawa motor, driver juga ahli. Dia hebat, tapi tidak melewati proses yang panjang dalam pendidikan, sehingga dia disebut sebagai ahli dalam konteks ilmiah. Terminologi profesi itu diartikan sebuah pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi. Ini yang kita bilang tadi. Sebagai pelakunya ditekankan pada pekerjaan mental. Artinya apa? Adanya persyaratan pengetahuan teoritik sebagai instrumen melakukan perbuatan praktis. Jadi ketika melakukan sesuatu, mengeluarkan statement, ada teori-teori yang menyertainya. Bukan hanya dasarnya akal pikiran atau enaknya mulut karena lidah tidak bertulang. Tapi ada dasar ketika berbicara. Ada pengakuan teori secara ilmiah. Makanya pendidikan yang panjang menjadi alasan pertama sebuah pekerjaan bisa dikatakan atau layak disebut sebagai sebuah profesi. Nah, apalagi yang lain? Profesi itu adalah sebuah pekerjaan, betul. Yang dalam melaksanakan tugasnya memerlukan bahkan menuntut ini yang kita sebut tadi keahlian, ada teknik-teknik khusus, ada dedikasi yang tinggi. Dan kuncinya bukan sekedar itu, didapatkan melalui pendidikan. Satu, melalui pelatihan khusus dalam waktu yang mana? Lama. S1 Anda perlu waktu berapa tahun? Paling cepat 3,5 tahun. Mudah-mudahan di kelas ini, di kelas virtual yang sekarang, semua Anda saya doakan selesai paling lama 4 tahun. Kalau bisa 3,5 tahun. Sehingga lebih produktif, cepat dapat pekerjaan, cepat memulai kehidupan real yang sebenarnya. Jadi jangan main-main. Ingat, untuk sampai ke puncak, ketika ada anak tangga, memang perlu energi lebih untuk sampai lebih dulu. Jadi Anda sekarang ibarat orang mau naik ke lantai 10 misalnya, yang ada cuma tangga doang. Untuk sampai ke sana siapa yang lebih dulu? Beda. Setiap Anda akan berbeda tergantung energi Anda miliki, motivasi Anda miliki, kerja keras yang Anda punya. Jadi tidak hanya bisa ngomong, tidak hanya omdo istilah anak sekarang, omong doang, tapi membuktikan
Langkah demi langkah walaupun pelan, Anda lakukan terus walaupun letih, keringat keluar, masalah banyak, air mata, dedikasi, perjuangan. Tapi ingat, setiap perjuangan akan sampai ke tahap hasil yang manis. Maka Anda akan sampai ke lantai tertinggi yang kita maksudkan. Semakin besar usaha Anda, semakin cepat Anda sampai. Maka siapa yang selesai 3,5 tahun atau 4 tahun, ya Anda yang punya usaha yang luar biasa. Tapi bisa nggak orang yang tanpa usaha selesai dalam konteks ini? Nggak mungkin, mustahil. Jadi selesai tidaknya Anda sangat tergantung seberapa usaha dan motivasi dan action yang Anda lakukan. Mudah-mudahan di kelas ini semuanya punya motivasi yang besar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita balik ke profesi. Profesi itu betul adalah pekerjaan. Namun tidak semua pekerjaan adalah profesi. Sebab profesi mempunyai karakteristik sendiri yang membedakannya dari pekerjaan lain. Itu yang tadi kita bahas. Ada teknik, ada pendidikan, dan ada strategi khusus, butuh waktu yang panjang. Sekarang kita lihat apa ciri-cirinya bahwa sebuah pekerjaan itu layak disebut sebagai profesi. Yang pertama, profesi itu memiliki fungsi dan signifikansi sosial bagi masyarakat. Yang kedua, profesi itu menuntut keterampilan tertentu. Dan keterampilan itu diperoleh lewat proses pendidikan dan pelatihan yang panjang. Artinya pelatihan saja nggak cukup. Ada orang untuk jadi driver juga berlatih, bukan? Tapi tidak semua pelatihan-pelatihan diikuti itu sampai ke tahap profesi. Selalu beriringan pendidikan dan pelatihan. Profesi didukung oleh disiplin ilmu tertentu. Artinya secara teori, secara ilmiah, ada teori-teori dasar, ada disiplin ilmu yang mengaturnya. Dan yang keempat itu ada kode etik. Sehingga Anda bisa lihat apa saja yang punya kode etik. Dokter punya, lawyer punya, guru ada kode etiknya, guru dan dosen. Apalagi kode etik pekerjaan, public relation, punya kode etik internasional malah. Jika ini tidak ada, maka ini indikator bahwa pekerjaan itu menjadi sebuah pekerjaan, belum profesi. Harus dilihat dulu, dianalisis dulu. Dan konsekuensi dari layanan dan prestasi yang diberikan kepada masyarakat, maka anggota profesi secara perseorangan atau kelompok memperoleh imbalan finansial atau material. Artinya dari profesi itu dia dapatkan penghasilan secara material. Itu barangkali yang bisa kita bahas untuk pertemuan awal. Tapi saya ingatkan dulu, yang terakhir, bagian terakhir. Ada akhirnya beberapa istilah yang muncul dari konsep profesi ini. Yang pertama, profesional. Jadi jangan salah kaprah. Ada istilah-istilah yang seringkali muncul yang bersamaan dari istilah profesi tadi. Yang pertama, profesional. Istilah profesional mempunyai dua makna. Satu, mengacu pada sebutan tentang orang yang menyandang satu profesi. Yang kedua, mengacu pada sebutan tentang penampilan seseorang dalam mewujudkan unjuk kerjanya sesuai dengan profesi. Jadi saya profesional karena saya melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang seharusnya saya lakukan. Sudah sesuai. Itu bukti profesional. Misalnya saya sebagai dosen, tugas utama saya adalah tridharma perguruan tinggi. Saya sudah melakukan semua kewajiban saya untuk dalam proses pendidikan. Saya melakukan penelitian, menghasilkan buku, melakukan research, artikel, dan melakukan pengabdian masyarakat. Maka saya profesional di bidang saya. Itu istilah profesional. Berbeda dengan profesionalisme. Ini sebutan yang mengacu, kalau profesionalisme, sebutan yang mengacu pada sikap, ingat, yang mengacu pada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota satu profesi. Jadi kalau guru saya adalah guru dan profesi saya adalah guru tadi, maka saya melakukan pekerjaan saya sesuai
dengan apa yang seharusnya saya lakukan dan saya komit dengan itu. Itu bukti profesionalismenya saya. Ada profesionalitas. Nah, beda lagi. Ini sebutan terhadap kualitas sikap. Kualitas sikap dari para anggota suatu profesi terhadap profesinya, serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk apa? Untuk melakukan tugas-tugasnya. Dan terakhir, Anda layak disebut sebagai orang yang memiliki profesionalisme tinggi disebabkan Anda adalah orang yang profesional. Jadi tunjukkan keprofesionalan Anda sebagai seorang mahasiswa. Karena tugas mahasiswa adalah belajar. Belajar, belajar. Sehingga yang tinggi usahanya melakukan pekerjaan utamanya ini, bukan berarti tidak bisa melakukan yang lain, boleh. Tapi ritme dan persentasenya harus berbeda. Tetap belajar menjadi bagian utama. Sekali lagi sukses untuk Anda semuanya. Mudah-mudahan konsep ini masuk dalam pikiran Anda sehingga lahirlah para manajer-manajer, administrator-administrator pendidikan yang hebat, atau pemimpin-pemimpin dan leader-leader yang hebat dari kelas ini. Kita ketemu lagi dalam ruang virtual kah? Atau di kelas yang sebenarnya kah? Kita nggak bisa prediksi keadaan. Kita hanya bisa sama-sama berdoa semoga Yang Maha Kuasa memberikan kemudahan dan keindahan dan menjawab semua doa-doa kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.